Halo Womanizer Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Health start with good nutrition. Sehat itu berawal dari nutrisi yang baik. Saya rasa kita semua sepakat akan hal ini. Lalu kemudian, mengapa nutrisi jadi sebegitu pentingnya? Atau sepenting apa sih sebenarnya nutrisi ini? Menurut United Nations Standing Committee on Nutrition, yang merupakan sebuah komisi khusus di PBB yang menangani nutrisi, ada 8 poin mengapa nutrisi itu sangat penting. Namun dari 8 poin tersebut, ada beberapa poin yang menarik yang bisa kita jadikan titik penekanan, yaitu yang pertama, nutrisi adalah fondasi pembangunan suatu negara. Sudah jelas ya Bapak Ibu. Yang kedua, nutrisi harus menjadi perhatian dalam keadaan darurat, seperti konflik atau bencana alam. Itu sebabnya, jika ada kasus gizi buruk di suatu daerah, perhatian dan penanganan pemerintah sangat luar biasa. Yang ketiga, undernutrisi memiliki efek intergenerasi, yang artinya adalah anak yang orang tuanya kekurangan gizi, apalagi pada saat kehamilannya, maka anaknya pun akan mengalami undernutrisi. Dan ini yang menarik, yang keempat adalah nutrisi yang baik adalah hak azazi manusia. Ini menarik dan mungkin selama ini tidak kita sadari. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda, kita semua, memenuhi hak azazi kita sendiri akan nutrisi yang baik? Sudah baikkah makanan atau nutrisi yang kita konsumsi? Karena fakta menarik, menurut WHO, dari total jumlah pasien yang periksa ke dokter dengan diagnosa apapun, 70% berlatar belakang gizi buruk. Pertanyaannya, sampai hari ini, siapa yang belum pernah sakit dan pergi ke dokter Bapak Ibu? Kalau pernah, apalagi sering, coba cek bagaimana dengan nutrisi Anda. Dan dari total kematian, 70% disebabkan oleh penyakit stroke, kanker, serta penyakit jantung dan pembuluh darah yang kalau ditarik ke belakang memiliki riwayat diabetes Bapak Ibu. Yang kita tahu, diabetes ini timbul karena pola makan dan pola hidup yang tidak baik. Padahal 50% dari kematian ini bisa dihindari dengan memperbaiki nutrisinya. Lalu apakah gizi buruk itu melulu kurus kering Bapak Ibu? Ternyata tidak. Terutama pada anak-anak, gizi buruk ada 3 tipe. Yang pertama adalah stunting, di mana anak usia 0 sampai 59 bulan yang tingginya di bawah standar pertumbuhan anak keluaran WHO. Yang kedua adalah overweight, berat badan yang lebih dari nilai BMI normal atau body mass index normal. Dan yang ketiga adalah wasting atau kurus kering. Dan ketiganya paling banyak dijumpai di benua Asia. Dan fakta lain mengenai urgensi nutrisi adalah beberapa ahli percaya bahwa rata-rata 90% rakyat di negara berkembang mengalami defisiensi nutrisi penting. Dan hari ini saya, Anda, kita merupakan bagian dari rakyat negara berkembang. Artinya 9 dari 10 orang di antara kita mengalami kekurangan nutrisi penting. Bagaimana dengan Indonesia? Kalau selama ini image gizi buruk itu pasti berkaitan dengan wilayah pedalaman, jauh dari akses perkotaan, silakan Anda renungkan data statistik jumlah kasus gizi buruk di tahun 2010. Dari 6 provinsi, ternyata 4 diantaranya ada di Pulau Jawa Bapak Ibu. Yang pertama adalah Jawa Timur, lalu Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Ada apa? Kalau dibilang orang-orang tidak makan atau kurang makan, saya rasa mustahil. Atau mereka tinggal di wilayah yang jauh dari akses perekonomian juga mustahil. Hari gini orang di Pulau Jawa rata-rata minimal punya motor. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita introspeksi diri. Apakah yang kita konsumsi sudah benar? Benar dalam arti nutrisinya seimbang, tepat, atau hanya benar jika makanan tersebut sudah membuat kita kenyang? Yakin bahwa makanan tersebut mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral,
asam lemak esensial, semua harus terpenuhi dalam batas kebutuhan minimal sehari-hari. Karena tubuh kita yang tersusun dari sel yang membentuk jaringan, lalu organ, sejatinya selain air hanya membutuhkan oksigen dan nutrisi. Nah, pertanyaannya sudah terpenuhi? Oksigen yang tersedia gratis dari Tuhan, sudahkah kita berterima kasih untuk paru-paru yang bekerja keras memberi kita nafas dengan hadiah oksigen segar? Udara pagi Bapak Ibu, bukan asap knalpot. Jantung kita yang memberi denyut kehidupan, kita bilang, terima kasih jantung, kamu gak pernah ngambek. Ini saya kasih hadiah oksigen sama makanan buat selmu. Bayangin Bapak Ibu, kalau tiba-tiba jantung, paru-paru kita mogok kerja, apa jadinya? Karena menurut John Gordon, melalui teori terjadinya penyakit, ada 3 unsur yang harus seimbang, yaitu environment atau lingkungan, agent atau kuman penyebab sakit, dan host, yaitu tubuh manusia sendiri. Dan hari ini, lingkungan sudah sangat tidak kondusif. Kuman sudah banyak muncul, kuman ganas yang bermutasi. Jadi harusnya tubuh kita juga harus lebih kuat agar tidak sakit. Dengan apa? Yaitu dengan gaya hidup sehat dan nutrisi yang tepat. Tapi pertanyaannya, berapa banyak orang yang melek, orang yang sadar akan hal ini? Maka inilah tugas dan tanggung jawab kita semua. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, lakukan detoksifikasi. Bersihkan tubuh dulu dari radikal bebas, racun yang menumpuk di tubuh kita. Setelah bersih, maka lindungi atau proteksi dari kuman yang menyerang. Bersamaan dengan itu, lakukan aktivasi atau charge sel kita agar berfungsi maksimal. Dan terakhir, jangan lupa lakukan relaksasi. Lakukan semuanya dengan prinsip BNI, batasi, nikmati, imbangi. Kalau tidak bisa membatasi jumlah toksin atau racun yang masuk ke tubuh, ya berarti Anda harus meningkatkan action Anda untuk mengimbangi. Salah satunya dengan mengkonsumsi produk nutrisi. Jadi, sudah selayaknya kita sadar akan hak asasi tubuh kita akan pentingnya nutrisi.